Tipsan itu. Kling ling ling ling, ling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di acara sore hari obrolan santai yang kami singkat dengan nama Asoy Osai. bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Dan seperti biasa di sore hari sebelumnya kami di Mini Studio Media Digital Bogor atau MDB Radio selalu melakukan diskusi atau review kegiatan kami dari pagi hingga sore hari, dan kami coba publikasikan obrolan-obrolan santai kami di channel YouTube Media Digital Bogor. Dan obrolan santai ini tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan orang, memojokkan seorang, hate speak, ataupun hal-hal negatif lainnya. Iya. Karena ini hanya obrolan santai yang kita publikasi dan mungkin juga sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi kami jelaskan bahwa ini bukan maksud tertentu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga kami bisa dikritik untuk supaya agar acara ini tetap eksis, Bang. Ya, Gun? Ya. Apa nanti akan kami bincang-bincang di sore harinya, apa setiap harinya, dan itu sih sebetulnya. Kalau masalah jelek-jelek, sorry bro, sesuai dengan waktu saya. Lo aja kalau yang jelek. Kalau gua sih nggak jelek-jelek banget ya, Bang. Dan kita mulai aja nih, Bang. Di hari ini, di sore ini, kita membahas tentang keberadaan kerajaan-kerajaan yang timbul akhir-akhir ini, dari mulai kerajaan Agung Sejagat. Agung Sejagat, Agung Sejagat. Sejagat, lalu ada Sunda Sunda Swayambaya. dan terakhir King of the King. Negara Rakyat Nusantara. Oh iya, negara rakyat Nusantara, terus baru King of the King. Indonesia Mercusuar Dunia. Oh, Programnya itu. itu programnya. Dan ternyata kesemuanya itu kembali kepada penipuan. Tips sana tips sini. Tipsan itu. Jadi bagus sih sebetulnya kalau menurut saya, apa sih programnya sebetulnya ingin untuk memanjakan masyarakat Indonesia karena Muluk ya. ya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, ya kan, membantu membayarkan hutang piutang Indonesia. Itu bagus menurut saya. Tetapi lebih bagus lagi kalau tidak berbuat seperti itu, karena kan di Indonesia juga sudah banyak raja-raja dan keturunannya, dan itu jelas ada garis keturunannya kan, seperti itu. Dan semakin seru saja nih Bang pembicaraan itu nih Gun. Tapi sebelumnya kita coba simak iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di acara sore hari obrolan santai yang kami beri nama dengan Asoy Osai. Dan seperti hari-hari biasanya di setiap sore hari kita selalu mereview kegiatan kita satu hari full ini. Kita bicarakan di sore hari ini dan akhirnya kita buatkan format acara, yaitu acara sore hari obrolan santai dengan nama Asoy Osai. Bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Dan pembahasan sore hari ini cukup menarik juga nih. Menariknya karena beberapa waktu yang lalu timbullah kerajaan-kerajaan dan sudah kita bahas juga dari mulai sesi terdahulu Agung Sejagat, Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, sisipannya apa namanya, Nusantara itu, ya, si Negara Rakyat Nusantara. Dan sekarang King of the King. Judulnya sih kayak judul film, King of the King. Raja dari segala raja. Dan semua rata-rata itu mengakui bahwa mereka adalah kerajaan yang bisa memberi kedamaian pada dunia, Punya duit banyak. dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya baik, ya kan,
Walaupun ternyata banyak juga jadi guncingan, jadi bahan joke atau lucu. Bahkan ada yang bilang mereka sebetulnya kelompok-kelompok Sri Mulat yang baru. Nah, untuk para pendengar MDB Radio dimanapun Anda berada, ataupun Anda yang baru melihat channel YouTube kami di Media Digital Bogor, acara sore hari obrolan santai ini bukan maksud kami untuk menghina, memojokkan orang, hate speak, ataupun menjelek-jelekan orang. Karena sejatinya kalau jelek-jelek itu lo aja kali bro yang jelek. Kalau gue sih enggak terlalu jelek, ya kan? Jadi aman-aman aja buat gue karena gue nggak terlalu jelek. Gitu. Kalau lo merasa lo jelek, ya kemana Gun? Lo aja kali. Dan sekarang untuk jadi cantik atau cakep bisa operasi plastik, entah itu plastik ember atau silikon ember, kita nggak tahu lah. Biji plastik. Dan gini deh bang, ini sudah beberapa episode, ya kan? Dan ternyata setelah Agung Sejagat, Sunda Empire, Kerajaan Nusantara entah itu apa namanya, dan sekarang ada lagi King of the King. Namanya seperti nama film bang, judul film King of the King. Ya. Menurut abang nih, kembali menurut abang duluan, nih kita hargai Gun, ya kan, para pendengar MDB Radio ataupun Media Digital Bogor channel YouTube ini kita tahu kan, kita yang lebih muda biasa menghargai orang yang lebih itulah. Jadi kita hargai lah itu. Jadi nggak mungkin dong saya tanya sama Gunawan dulu, ya kan? Tapi biasanya yang muda yang lebih cepat mendapatkan apa namanya itu berita-berita terkini kan. Para pengunjung MDB Radio, dia sendiri yang ngomong ya. Saya tidak mengatakan bahwa dia tua. Tapi dia sendiri mengatakan bahwa biasanya muda-muda. Jadi, Bang Win, keberadaan raja-raja yang kemarin sempat viral dan bahkan mereka sudah diundang di TV dan terus berbicara bahwa mereka ingin menyelamatkan dunia. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, seluruh dunia harus mendaftar kembali kepada mereka jika mereka tetap ingin ada di dunia. Hebat gitu Pak. Kalau nggak mati aja lu. Menurut Bang Emin apa nih? Bang Emin, fenomena ini seperti apa sih? Maksudnya kok timbul nih? Semua dimulai dari 2019 kemarin ternyata mereka. Karena ketidakpercayaan, karena kebosanan, jenuh, tidak ada lagi cara lain. Ya mungkin untuk langkah cari duit mungkin. Yang di awal kemarin bang, kurangnya PMP. Nah, ya, ujung-ujungnya ya kemerosotan moral juga semuanya itu. Tapi kalau kita melihat dari versi tiap-tiap kerajaan ini ya, cuman satu yang kalau saya perhatikan ini 5 ya kerajaan, dari mulai Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, terus lagi Negara Rakyat Nusantara, terus lagi King of the King. Nah yang 5 ini yang bernaung di bawah yayasan itu kan Keraton Salacau Patrakusuma. Ini yang aman. Karena dari awal dia kan sudah ngomong kami ini yayasan. Iya. Dan budaya. Harga mati. Dia tidak ada niat makar. Tidak ada niat untuk membangun negara di dalam negara. Hanya untuk melestarikan tilasan leluhurnya. Itu saja. Dan mempertahankan silsilah keluarga. Gitu. Dibantu syukur, nggak dibantu ya nggak masalah. Dia berusaha dengan cara mereka sendiri. Dan ternyata luas sekali kerajaan mereka tuh bang ya. Tapi itu perlu dipertanyakan juga itu. Dananya ya segitu besar itu dari mana? Betul. Sampai pernah juga kita dengar dia memohonkan untuk menjadi provinsi sendiri. Saya berjuang memekarkan provinsinya, tidak memikirkan untuk pribadi saya. Sudah memohon kepada Menteri Dalam Negeri, karena pernah dia meminta permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi provinsi sendiri. Wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan dia. Nah, ini sudah mulai nyerempet kayaknya. Untung tidak dikabulkan, belum lah ya, kita nggak ngerti. Jadi
agak lunak, cara mainnya itu agak lunak. Betul. Kita lihat nanti ujung-ujungnya ini kemana. Tapi selama orang sudah gila kekuasaan, Ya. gila status, ya, gila posisi, ini penyakit lagi namanya. Moral. Tadi itu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dia nggak pikir semakin tinggi angin makin kencang kan. Betul. Dulu juga kan pernah ada, Bang. Jika saya menjadi ini, maka Jakarta tidak akan banjir. Dulu juga ada. Tapi kan Abang pernah bilang bahwa itu janji-janji itu tidak ada haramnya, tidak ada halalnya, tidak ada hukumnya. Tinggal janji. Nah, kalau Gunawan sendiri nih, ini fenomena-fenomena yang fantastis. Dan apalagi nih kerajaan King of the King itu memiliki uang yang jutaan triliun US dollar. Itu kalau dibelikan combro, sejahtera rakyat Indonesia. Tapi dia kan niatnya dunia. Nah, menurut Gunawan gimana nih? Yang saya tahu itu niatnya kan membayar utang Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia pengen jadi mercusuar dunia katanya. Dan dari nominal dana itu dia ada surat-suratnya. Tapi sudah ditelisik polisi, diperiksa polisi, palsu semua. Ada salah satu nama bank di Indonesia seberapa triliun gitu. Ternyata emang ada di bank tersebut. Yang namanya, Bang Jalani, bukan? Bang Jalani bukan? Bukan, Oh. bukan. Bang Udin. Oh. Makanya ya sama kayak yang lalu-lalu ya Agung Sejagat atau Empire State. Ya dia merasa pengen punya kerajaan, niat doang sih, niatnya baik. Cuman nggak punya duit, mencari duit. Tipu sana, tipu sini. Dari tukang angkringan Nah, yang sudah cukup sukses ya, sehingga ingin jadi raja, ya kan? ya. Dari kalau nggak salah Sunda Empire ini juga unik. Dari katanya politikus, katanya apa, tapi ujung-ujungnya kerja di pabrik, ingin jadi pemimpin negara-negara. King of the King kita belum tahu nih, karena baru saja ditangani oleh Polres Kutai, ya kan? Polres Kutai. Tapi yang ketangkep orang yang bertugas untuk membuka jalur daerah Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Pimpinannya sendiri yang mengaku bernama Mr. DP. Doni Pedro itu belum ketangkap, belum ada. Ya mungkin kepolisian akan melihat dari bawahnya dulu kali, Bang. Mungkin. Setelah itu baru di atasnya. Dan untuk para pendengar MDB Radio dimanapun Anda berada, ataupun Anda yang mampir di channel YouTube Media Digital Bogor, sebelumnya kami mohon maaf jika Anda melihat kami merokok, minum kopi, bahkan makan-makan gorengan, karena ini kita kasih nama acara sore hari obrolan santai. Betul. Tapi kalau ini merasa membuat Anda jadi gimana gitu, ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan orang lain, memojokkan orang lain, hard speak atau hal-hal negatif, karena ini obrolan sore hari dengan cara kami yang santai, ya kan? Selama apa ya? Tidak merugikan orang banyak akan kami lakukan. Dan sekali lagi ini bukan bertujuan negatif, mudah-mudahan saja bermanfaat. Dan sebelum kita lanjut tentang keseruan kerajaan-kerajaan terbaru yang ada di Indonesia ini, yang ujung-ujungnya adalah penipuan 378 lah kalau bahasa hukumnya katanya, kita biarkan iklan yang mau lewat ini. Ya, masih bersama kami di sini di acara sore hari obrolan santai yang kami singkat dengan nama Asoy Osai. Bersama saya Kurniawan Agil. Ya, saya Bang Win. Saya Gunawan. Kita bertiga ini, saya ulang selalu bahwasanya kami di Media Digital Bogor atau MDB Radio setiap sorenya selalu ngobrol-ngobrol untuk mereview kegiatan kita satu hari. Dan daripada mubazir obrolan kita, jadilah kita upload ke YouTube, Bang. Syukur-syukur ada yang mengomentari,
ada yang subscribe, Amin. ada juga mungkin yang ngeklik tombol loncengnya, klik ling supaya dapat terus informasi terbaru dari Media Digital Bogor. Dan acara sore hari obrolan santai ini tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan orang, memojokkan orang, hate speak, mendeskripsikan orang, atau hal-hal yang negatif lainnya. Kalau kembalinya masalah menjelek-jelekan, itu lo aja kali bro yang jelek bro. Kalau gue sih nggak jelek-jelek banget. Dan kembali nih, kita lanjutkan nih bang. Nah, kalau menurut abang ke depan, akankah timbul lagi nih bang? Banyak. Mm-mm. Ini akan timbul lagi terus, Bang. Perhatikan nanti. Memang dasarnya kita ini dari kerajaan, dan turunan-turunannya itu masih ada. Ratusan kerajaan kita itu masih ada. Satu ketika nanti kejenuhan ini akan memuncak. Ya apapun alasan mereka, tapi titik itu nanti pada titik jenuh namanya, titik kulminasi, itu mereka akan berbalik, akan membanding-bandingkan yang sekarang dengan yang dulu, kan gitu. Mana yang lebih baik? Mereka akan berpikir, wah kalau begini terus nggak ada maju-majunya. Dia mencoba, mungkin begini, mungkin begini. Apalagi kalau didukung dengan finansial yang cukup. Kalau ada satu negara aja di luar negeri ini yang mendukung kelompok-kelompok begini, itu udah tolak pinggangnya di kuping, Bang. Dia merasa kan benar gua. Iya, betul. Ada yang mengakui. Betul. Atau apa yang dia tunjukkan kepada umum itu terbukti. Contoh misalnya kayak King of the King ini. Dia menunjukkan bahwa dia punya uang sekian puluh triliun, sekian ratus triliun, dua bentuk surat-surat berharga. Dia bisa buktikan satu lembar saja itu surat berharga itu on. Iya. Dari bank yang mengeluarkannya, diakui. Gigit jari, Bang. Iya, betul. Aparat yang menangkapnya itu. Betul. Kalau bisa dibuktikan. Atau kayak si Rangga Sasana yang menyatakan diri sebagai sekretaris jenderal itu. Iya. Dia bilang dia didukung NATO, dilindungi PBB segala macam. Bahkan dijemput dengan UFO kan? Kalau seandainya terbukti ada benar orang dari NATO datang menjenguk dia atau membesuk dia atau sampai bisa membebaskan dia, Tapi kan sudah terbukti, Pak. Terbukti bersalah. kan kata kita. Iya. Ya, kata kita ini karena memang kita tidak boleh menyebarkan berita bohong, menghasut, apa lagi ya. Pokoknya hal-hal yang secara umum itu tidak boleh. Itu ada pasal-pasalnya. Tapi kalau yang dia omongkan itu ada satu saja yang terbukti, Ramai nih bang. itu tidak bohong, gitu loh. Itu tidak bohong namanya. Dia bisa ngomong, saya tidak bohong kan? Betul. Gitu loh. Ada alibinya, ada dalilnya, ada alasannya. Tapi ini belum terbukti. Omongan mereka, apa yang mereka perlihatkan selama ini, itu belum ada buktinya. Iya. Maka ya jelaslah ditangkap. Betul. Gitu. Apalagi alasan mereka membentuk organisasi itu kan development committee, bukan sebagai organisasi keraton, kerajaan, bukan. Iya betul. Hanya urusan sosial, urusan Iya. kemasyarakatan. Makanya ada yang diizinkan keluar, Betul. izinnya ada gitu. Itu dia masalahnya. Dan awalnya mungkin masyarakat yang lain tertarik itu karena ada iming-iming uang bang. Nah, ini penipuannya berlapis lah. Akhirnya pasal-pasal tadi udah penipuan kepada umum, ya apa membuat berita palsu, merugikan orang dengan mengeluarkan uang segala macam. Nah ini berlapis akhirnya pasalnya. Betul. Itu yang aman tadi saya bilang keraton Salacau itu belum ada satupun yang merasa dirugikan dan dia tidak. Walaupun yang tadi abang bilang informasinya mereka sudah mengajukan ke Mendagri untuk membuat provinsi sendiri. Ini kan ada udang di balik bakwan nih kayaknya. Betul. Memang sih saya pribadi kalau misalnya melihat negara ini bang ya, hanya karena masyarakat negara ini hanya karena paket sembako dengan harga 10.000 itu rela mereka ngantri sampai berdesak-desakan, injek-injekan, bahkan di setiap acara-acara ada sedekah atau apa
yang nilainya tidak terlalu besar, mereka juga rela ngantri-ngantri. Nah, dengan adanya kerajaan-kerajaan yang uangnya tadi, Masya Allah, 160 juta triliun US dollar, atau sebesar apa triliun itu, orang kan makin tertarik. Apalagi penampilan mereka memang coba kayak Sunda Empire, berseragam mereka, pakai baret, bintang, bawa mobil kemana-mana, istrinya lebih dari satu. Apa nggak orang terbelanga melihat itu? Nah, fenomena ini Gunawan, pribadi nih, kalau bicara pribadi, kalau tiba-tiba saja ada orang yang berkata begitu sama Gunawan, kira-kira Gunawan believe or not? Percaya atau tidak? Kalau di depan saya dia ngasih duit banyak, saya percaya. Tapi kalau depan saya dia minta duit, saya aja nggak punya duit, mau ngikut dia. Mendingan yang ngasih duit, baru kita bisa percaya, ya bang ya. Bisa buat biaya hidup, kita ikutin aja dulu maunya. Nanti tinggal belakangan urusan kalau kata kita. Tapi kalau dari masyarakat yang sekarang ini, kebanyakan kan tipu sana tipu sini. Yang saya bilang tadi bang, Presiden kita RI pertama aja pernah ketipu dengan yang ngaku raja dan ratu. Di media lagi dia undang di istana, suku anak dalam ngakunya suku anak dalam Lampung, ternyata yang ratunya orang Tegal, bekas PSK, yang cowoknya apa tadi tuh bang, presiden loh bisa ketipu tahun 50 50-an itu. Selagi Soekarno lagi demen-demennya sama raja-raja yang ada membuka hubungan hubungan raja-raja, sampai ketipu. Apalagi sekarang masyarakat yang ekonomi lagi kurang, dibilang dia duit lagi banyak, ya nggak mau kali aja dapat rezeki gitu. Padahal sih soal dari cita-cita mereka mulia bang, membantu masyarakat Indonesia untuk berkecukupan, membantu membayar hutang negara Indonesia yang kini membengkak. Tapi ada satu, dunia mereka mau kuasai. Iya, kalau saya pribadi ya, seandainya mereka itu tidak ada yang menuntut merasa dirugikan, khususnya kayak si Keraton Agung Sejagat ini. Kalau itu kan memungut per orang itu 3 juta katanya. Untuk kostum. Untuk kostum. Entah ada yang melapor bahwa dia sudah merasa dirugikan, kemudian membuat laporan, dia penipuan. Dasar itu dia ditangkap. Terlepas itu semua lah ya, misalnya. Kalau saya sebagai orang yang berwenang gitu di negara ini, saya kasih kesempatan mereka. Anda mengatakan bahwa Anda sanggup membayar hutang dengan cara apa? Bisa Anda buktikan di sini? Atau Sirangga sana, Anda mengatakan Anda dilindungi oleh NATO, oleh PBB. Ya, ini telepon, coba Anda hubungi satu di antara divisi yang ada di PBB atau anggota NATO, coba telepon. Atau si Doni Pedro itu ya, King of the King, yang punya aset sekian banyak. Oke, kita anggap sementara aset Anda ini benar. Sekarang coba Anda cairkan, bisa nggak? Kan ya, Anda menolong negara. Betul. Ya, coba cairkan. Bagaimana caranya? Kasih kesempatan. Kalau nggak bukti baru bohong aja loh. Kita botakin, Iya. ya kan? Kita sendiri aja kupingnya. Kalau nggak kita botakin, kita telanjangin, gantung di tiang listrik, kita ketawain aja bang. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dipukul, ada apa. Dan semoga ke depan para wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat, mewakili rakyat, bukan mewakili rakyat di rumahnya aja, sehingga mereka bisa bebas untuk berkorupsi ria. Karena tadi namanya asuransi aja kayak kemarin Jiwasraya katanya udah dikorupsi, asuransi Asabri kalau juga sudah dikorupsi juga, triliunan malah nilainya. Kalau misalnya 1 triliun aja dibangun rumah sederhana dengan harga 100 juta, udah berapa banyak orang yang dapat rumah, gitu kan? Tolong kan. Tapi kan mereka saat ini kan enggak. Lo kali yang susah, gua mah enggak, gitu ya. Nah, nih Pamungkas nih, sudah 31 menit kita bicara. Pamungkasnya nih untuk Bang Win sama Gunawan. Harapan kedepannya dengan adanya timbulnya raja-raja yang katanya tanda kutip bohong dan sudah kena perkara hukum. Harapannya seperti apa sih? Apa berharap
Mudah-mudahan ada timbul benar-benar yang nyata, atau mudah-mudahan nggak ada lagi lah, capek gitu kan. Gimana Bang Win? Kalau saya berharap timbul yang nyata, Mm-mm. muncul yang benar-benar berhak Mm-mm. memiliki dana yang besar seperti itu. Mm-mm. Nah, kita kasih kesempatan kepada mereka Mm-mm. buktikan. Mm-mm. Tapi ya saya yakin mereka juga menunggu pola sistematik manajemen negara yang benar Mm-mm. dan pengelola-pengelolanya yang benar. Mm-mm. Selama pengelola-pengelola negara ini masih seperti ini juga, saya yakin mereka tidak akan muncul itu. Mm-mm. Apalagi mau menyerahkan harta kekayaannya, enggak. Mm-mm. Tapi harta kekayaan seperti itu, saya yakin ada, Kang. Mm-mm. Ada. Mm-mm. Kita ini negara kaya, Mm-mm. kaya kita kan. Mm-mm. Saya yakin ada. Mereka menunggu kok, menunggu sistem yang benar, Mm-mm. manajemen yang benar tentang negara ini. Mm-mm. Kalau sudah ketemu rumusan yang benar seperti itu, yang diharapkan oleh mereka, mereka sukarela pasti menyerahkan itu. Mm-mm. Yuk, kita bangun sama-sama. Untuk rakyat Untuk Indonesia. saya, untuk kita ini juga. Mm-mm. Tapi karena belum ketemu rumusan itu. Nah, itu seperti yang sesi-sesi kemarin itu saya bilang, jangan buat Garuda menangis. Mm-mm. Kembali ke situ. Mm-mm. Bongkar. Temukan sistemnya. Cukup sudah modal diberikan oleh Garuda. Mm-mm. Temukan itu. Mm-mm. Saya yakin ada di situ jawaban semuanya. Oke, sudah 30 menit berlalu di acara sore hari obrolan santai ini bersama saya Kurniawan Agil, Saya Bang Win. Saya Gunawan. dan kembali saya ingatkan bahwa acara obrolan sore hari ini tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan orang, walaupun kadang-kadang kita menggebu-gebu emosi di sini untuk mengingatkan Anda untuk tidak lagi berkorupsi Ya. memanfaatkan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya. Seperti yang tadi Bang Win bilang bahwa kaki kirinya sudah masuk neraka bro, tinggal kaki kanan lo deh bro, supaya nyelamatin tuh dari neraka jahanam, ya kan? Kayak lo sekarang, emang katanya tujuannya buat anak istri ke depan keturunannya, tapi keturunan lo bakal jelek bro, ya kan? Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, jangan lupa kasih komentar dan apa yang harus kita bahas lagi tentang di acara sore hari obrolan santai ini, serta jangan lupa subscribe, Betul, ya kan? betul. Dan pencet tombol loncengnya, Kling 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 kling, kling. nah, agar selalu dapat informasi terbaru dari channel YouTube Media Digital Bogor, dan kunjungi website kami di www.mediadigitalbogor.com. Saya Kurniawan Agil undur Saya diri. Bang Win. Saya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.